Dan bahwa kuasa dari pujian dan penyembahan. Saudara, tadi kita nyanyi-nyanyi dahsyat, saudara. Saudara, hamba-hamba Tuhan di sini nyanyi. Ada umat Tuhan yang dinaikkan di sini nyanyi. Itu sebagai tanda kita menyembah Bapa loh, saudara. Itu tanda sebagai kita menyembah Allah. Itu yang luar biasa. Karena di sorga nanti tugas kita adalah memuji dan menyembah Dia. Kita latihan di sini. Jadi di sana nanti tidak ada, Wahyu pasal 21-22 bilang di sana kita hidup hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada air mata lagi di sana. Tidak ada sakit penyakit lagi di sana. Yang ada kita memuliakan Dia, yang ada kita menyembah Dia, yang ada kita mengagungkan Dia. So, saya mau katakan, pujian penyembahan jangan kita anggap remeh. Paulus dan Silas dibebaskan dari belenggu, dibebaskan dari jeruji penjara karena mereka menyembah Tuhan. Mereka tidak peduli dengan tahanan yang lain ketika mendengar mereka memuji Tuhan. Mereka tidak peduli. Mereka menyembah Bapa. Makanya Yohanes pasal 4, 22, 21, 22 dan seterusnya. Allah itu roh, sebab barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada pujian, ada penyembahan yang dahsyat yang kita hadirkan dalam diri kita. Lalu Allah dengan suara nyaring lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Dia memberikan pujian kepada Yesus. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Ini bicara tentang sikap hati yang mau menyembah Bapa dengan ketulusan. Ini bicara tentang kerendahan hati untuk kita memuliakan Tuhan. Saudara, dalam ibadah di gereja masing-masing, kalau orang lain tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau angkat tangan memuji Tuhan, biarkan. Tetapi mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dalam kerendahan hati. Bukan karena suara kita bagus, bukan untuk supaya didengar. Bukan. Kita angkat tangan bukan karena cincin kita mahal sehingga kita kasih tunjuk. Bukan. Kita angkat tangan bukan karena jam kita yang mahal. Bukan, saudara. Bukan itu. Tuhan ingin lihat hati. Jangan sampai Matius pasal 15 bilang apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal sesungguhnya apa? Hatinya jauh daripadaku. Kelihatan beribadah, kelihatan menyembah, tetapi firman Tuhan bilang hatinya jauh daripadaku. Sehingga ancaman yang lebih sadis, orang Indonesia bilang, sehingga ancaman yang lebih luar biasa. Ayat selanjutnya dia bilang bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang diajarkan apa? Perintah manusia. Hanya menyembah Tuhan untuk supaya dilihat orang. Hanya menyembah Tuhan hanya untuk supaya dikagumi orang lain. No, saudara. Bukan itu. Bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan lihat hati kita. Sehingga Roma bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada persembahan yang kita persembahkan kepada Kristus. Ada persembahan yang kudus, ada persembahan yang tulus yang kita persembahkan kepada Kristus. Bukan sama seperti anak-anak Imam Harun, Nadab dan Abihu. Mereka datang mempersembahkan api yang asing. Sehingga apa? Api persembahan yang tidak disuruh oleh Tuhan. Tapi mereka mempersembahkan api yang asing. Sehingga mereka apa? Mati. Karena api yang